Bun, makan dulu, ya. Bujuk Bian, mencuil roti manis yang lantas disuapkan ke bibir sang ibu. Ara tidak makan malam, dia juga menolak sarapan. Bibir kering Ara perlahan terbuka, menerima suapan Bian. Mengunyah pelan-pelan. Pagi itu, semua anggota keluarga berkumpul di ruang keluarga. Termasuk Giselle yang duduk di salah satu sofa. Giselle yang memutuskan tidak menikah, karena selalu gagal dalam hubungan percintaan. Perhatian mereka teralihkan oleh kedatangan Zora yang tampak santai. Seolah tidak membuat masalah. Ara langsung menghambur memeluk putrinya. "Dari mana kamu, Zo?" Bunda khawatir. Zora tidak membalas pelukan Ara. Kedua tangannya mendorong tubuh perempuan yang telah melahirkan dirinya ke dunia. Saat Rendra hendak menyentuhnya, Zora berteriak, "Jangan sentuh aku, Pa." Rendra terperangah kaget. "Apa yang terjadi, Zora?" "Aku benci, Papa. Ternyata Papa yang menyebabkan ayah Bayu lumpuh. Papa menyuruh orang menabrak ayahku," ucap Zora, sengit. "Itu tidak benar, Zora. Siapa yang mengatakan kebohongan tersebut?" Rendra menatap Zora. "Papa enggak perlu tahu. Aku mau pergi dari rumah ini, aku tinggal bersama ayah Bayu." Zora hendak berjalan, tetapi lengannya dicekal Ara. "Apa Nenek Lastri yang mengatakan hal itu?" Ara bertanya. "Jawab, Zo. Enggak penting siapa yang ngomong. Aku enggak sudi tinggal di rumah bersama orang kejam." Plak. Ara menamparkan putrinya. "Kau tidak tahu kisah yang sebenarnya. Kau bilang kejam." Zora mengusap pipinya yang merah dan terasa perih. Tidak percaya sang ibu menamparkan dirinya. Semua yang ada di ruang keluarga terdiam, seolah dunia berhenti. "Yang kejam adalah ayahmu, nenekmu. Mereka." Napas Ara tersengal. "Sudah, Bun." Rendra merengkuh tubuh Ara. "Biarkan Zora pergi." Saat ini telinganya tuli. Percuma menjelaskan. Kemudian Rendra mengambil tas ransel milik Zora. Lelaki itu mengambil dompet putrinya, mengeluarkan kartu ATM. Menggantinya dengan 5 lembar uang 100.000. "Pergilah, Zora. Kemanapun kamu mau. Karena kamu memutuskan keluar dari rumah ini, maka Papa mengambil kartu ATM-mu," putus Rendra, sebenarnya tidak tega melakukan hal tersebut. Tetapi, Rendra tahu, kemungkinan saat tinggal di rumah Bayu, Zora akan dimanfaatkan. "Bian, antar adikmu." Zora merenggut dompetnya dari tangan Rendra. "Aku bisa hidup tanpamu, Pak Rendra Ardawangsa." Kemudian Zora ke kamar mengambil beberapa pakaian. Menjejalkan ke dalam tas ransel. Ara terduduk di sofa setelah kepergian Zora. Menghela napas panjang. "Seharusnya biarkan aku bicara tentang hal yang kita tutupi selama ini, Pap." Dalam kondisi Zora yang belum tenang dan labil, percuma mengatakannya, "Ara." "Zora akan berpikiran kalian membela diri dengan menjelekkan Bayu," sahut Giselle. Rendra yang berdiri di depan jendela, mengawasi Zora yang membonceng Bian. Hatinya terluka oleh sikap putrinya. Teringat kali pertama Zora bisa bicara, dan memanggilnya, "Papa." "Biarkan Zora melakukan apa yang dia mau untuk saat ini," kata Rendra. "Baik-baik kamu di sini, Dek. Kalau ada apa-apa, telepon aku." Bian mengusap rambut Ara. "Aku pergi dulu." Zora mengangguk. Melihat kepergian Bian, yang hilang di tikungan gang. Zora semalam menginap di hotel, dia sangat kecewa terhadap papanya. "Zora." Dewi tidak percaya melihat Zora yang berdiri di depan rumah. Dia baru saja membeli nasi uduk untuk sarapan. "Kamu dicari Bunda, Zo." "Aku sudah pulang, Tan. Mulai hari ini, aku tinggal bersama kalian," ungkap Zora. "Aku kecewa dan sedih mengetahui kenyataan bahwa Papa Rendra yang menyebabkan ayah lumpuh. Itu kecelakaan, Zora. Ante enggak usah membela Papa. Nenek yang mengatakan hal itu, kan?" Dewi mengesah. "Bu. Aku tahu, Zo.
Nenek yang mengatakan hal itu, potong Dewi. Kedatangan Zora membuat Bayu terkejut. Bayu tidak berani mengatakan kebenaran karena khawatir Zora akan membencinya. Kamu tidur dengan Tiara, kata Dewi. Cak. Aku tidak mau, Bu. Tiara memberengut. Hanya sementara, karena Zora akan kembali ke rumahnya lagi, kata Dewi. Aku akan tinggal di sini untuk selamanya, tukas Zora. Bian berada di rumah Diana. Seperti biasa, dia bermain piano. Denting-denting alunan musik milik Mozart, The Mariage of Figaro, terdengar dinamis. Maaf, aku enggak bisa datang setiap minggu, Oma, kata Bian. Tidak apa-apa. Diana tersenyum. Musikmu bikin telinga pecah, Bian. Mengganggu orang tidur, keluh Naomi. Tidurlah di hutan, sahut Diana. Dasar nenek lampir. Ejek Naomi, berlalu dari ruang keluarga. Bian, apa kamu bisa membantuku? Mencari bukti perselingkuhan Naomi, supaya dadimu sadar. Bisik Diana. Akan aku usahakan, Oma. Bian beranjak dari duduknya, dia tidak bisa berlama-lama karena khawatir pada Ara. Setelah berpamitan, Bian melajukan motornya di jalanan yang ramai. Bian seperti pembalap motor profesional yang meliuk di antara kendaraan lain. Mas, Bunda mengurung diri di kamar Kak Zoe, ucap Rafa begitu Bian menginjakkan kakinya di rumah. Ara tidak bisa fokus bekerja, dia memutuskan memberikan tanggung jawab toko perhiasannya di sebuah mall terkenal mewah pada kepala toko yang bernama Hanifah. Bunda, sedang apa? Tanya Bian. Merapikan kamar Zora, sahut Ara. Bunda pasti kangen ya? Ya, sudah seminggu Zora pergi. Ara mengembuskan napas berat. Dia rebah di atas tempat tidur. Ara hanya bisa memandang Zora dari kejauhan di depan sekolah. Bian meraih telapak tangan Ara. Pemuda itu panik karena terasa panas. Tangan kirinya berpindah ke kening ibunya. Bunda demam. Bian berdiri, menyelimuti tubuh Ara. Bian memanggil Vina, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bian, jangan panik. Bunda hanya demam dan pusing, kata Ara. Minum obat dan tidur, pasti akan sembuh. Sepanjang penghabisan siang, Bian tidak beranjak dari sisi ibunya. Dia sangat khawatir, walaupun Vina juga mengatakan itu hanya demam karena rindu. Tinggal di bawah satu atap yang sama, membuat Zora melihat situasi sebenarnya. Tiara yang tidak hormat pada Dewi, sering membantah, dan marah-marah jika keinginannya tidak terpenuhi. Nenek Lastri selalu minta uang, saat tahu Zora tidak punya ATM. Lastri ketus setiap hari. Kan, Rendra tega sama kamu. Masak cuma ATM diambil, takut hartanya habis, cerocos Lastri. Zora tidak menanggapi ucapan Lastri. Uang 500.000 sudah habis tidak tersisa. Dia bingung harus minta pada siapa. Ayahnya memberi uang saku setiap hari sebesar 20.000. Kak Zora, jadi beban keluarga kami, sungut Tiara. Tiara, hardik Dewi. Ini semua karena ulahmu dan nenek. Kemarahan Dewi terjeda karena ketukan pintu. Perempuan itu membuka pintu lebar-lebar. Seorang pemuda tampan mengenakan jaket hitam berdiri di teras. Bian, silakan masuk, nak. Enggak perlu, Bu Dewi. Aku ingin memberitahu Zora kalau Bunda sedang sakit. Hanya itu, kata Bian. Kamu pasti bohong, Mas. Supaya aku pulang, kan? Zora yang berdiri di belakang Dewi menatap Bian tidak percaya. Apa selama ini, aku pernah bohong padamu, Dek? Balas Bian. Bunda dan Papa sudah sangat-sangat sabar menghadapi tingkahmu yang konyol. Konyol bagaimana? Mencelakai orang demi tercapainya tujuan, itu perbuatan enggak baik. Perbuatan tercela. Teriak Zora. Dan, kamu lebih percaya pada orang yang mengatakan hal itu. Kamu memang konyol, Dek. Sinis Bian. Terserah kamu, deh. Bian berlalu dari teras dengan perasaan dongkol. Dia sengaja menggeber motornya sebelum melaju, sehingga suara bising membuat orang-orang di sekitar mengomel.
termasuk Lastri. Dewi menyuruh Zora duduk. Tiara, kamu juga duduk. Mau apa, sih, Buk? Tiara melipat kedua tangannya dan manyun. Karena Bayu tidak ada keberanian mengatakan, Dewi memutuskan yang akan membeberkan rahasia terkelam masa lalu. Dengar Zora, aku akan mengatakan tentang sikap kami pada bundamu di masa lampau, kata Dewi. Sesuatu yang disembunyikan oleh bunda dan papa, karena beranggapan, bagaimanapun kami adalah keluargamu. Dewi, tutup mulutmu. Cegah Lastri, dia mengancungkan tongkatnya. Tidak bisa, Bu. Ara sudah sangat baik tidak mengatakan hal buruk, tetapi ibu malah memanfaatkannya dengan berkata bohong, sahut Dewi. Membuat seorang anak benci pada orang tuanya. Dewi mulai bercerita tentang Ara yang membiayai kebutuhan hidup dan kuliah Bayu. Uang belanja bulanan yang tidak cukup, karena sebagian besar diberikan pada Dewi dan Lastri. Perselingkuhan Bayu. Itu mungkin kamu sudah mendengarnya dari bunda. Tahukah kamu hal yang lain, selain itu? Dewi menatap tajam Zora. Hanya itu yang diceritakan bunda, jawab Zora. Ayahmu Bayu, pernah tidak menggakuimu sebagai anak. Dia bahkan meminta uang pada Rendra sebagai ganti kompensasi karena Rendra ingin mengadopsimu, lanjut Dewi. Cukup, Dewi. Bayu tidak seperti itu. Lastri melempar tongkatnya ke arah Dewi. Itu benar, Bu. Bayu muncul di ambang pintu, dia baru pulang mengajar les. Saat kamu sakit, dan membutuhkan biaya. Kami bertiga tidak membantu bundamu, Zo, ungkap Dewi. Kau tahu, aku bahkan menjual bundamu ke rumah bordil. Memfitnahnya sebagai pelacur, sehingga diusir dari kos-kosan. Zora tidak mampu menutupi rasa terkejut. Itu enggak mungkin. Kami sangat jahat dan kejam pada Ara. Dewi mengusap air matanya yang jatuh di pipi, mengingat perbuatannya. Kemudian Zora bertambah tidak percaya, saat Bayu menceritakan sengaja membuat mobil mundur, padahal di dalam mobil ada dirinya yang masih batita. Ayah melakukan itu supaya nama bundamu jelek, dan tentunya meminta uang lagi. Tidak memikirkan keselamatanmu. Bayu tertawa getir. Kecelakaan yang menimpa ayah merupakan hasil dari perbuatan ayah sendiri, bukan karena Papa Rendra. Hebatnya bundamu, dia masih mau membantuku. Saat Tiara sakit parah, bundamu yang membantu semua biaya. Bundamu yang memberikan modal laundry. Termasuk papamu yang memberikan kesempatan pada ayahmu, ucap Dewi, merasa lega. Nenek Lastri telah berbohong. Zora bergeming. Menatap Dewi, kemudian Bayu. Perasaannya tidak keruan. Menyadari sikapnya yang egois. Keras kepala. Kepingan puzzle yang disembunyikan Bunda dan Papa Rendra, sudah melengkapi cerita masa lalu, pungkas Dewi. Dewi beralih menatap Tiara. Dulu, ibumu ini persis denganmu. Suka uang, suka barang mewah, tetapi malas bekerja. Aku enggak seperti itu, Bu, sangkal Tiara, yang tidak menyangka perilaku busuk keluarganya di masa lalu. Tanpa kamu sadari, kamu iri dan dengki melihat Zora hidup serba kecukupan. Kamu minta tas, sepatu, pakaian yang ibu tidak sanggup beli. Namun, Ibu Ara berbaik hati membelikan untukmu. Dewi melihat Lastri yang pura-pura membersihkan kuku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku putuskan pindah rumah. Lastri mendonggak, tersenyum sinis. Kau sangat sombong, Dewi. Aku tidak ingin Tiara diracuni pikiran-pikiran ibu yang jahat. Mas Bayu, maaf aku harus melakukannya, kata Dewi. Tidak apa-apa, Dewi. Aku mengerti, kamu memang harus memutuskan jaring-jaring itu. Bayu menimpali. Jadi, selama ini kalian pikir aku salah mendidik kalian. Lastri bersungut-sungut. Iya, tegas Dewi. Dan, kau Tiara, gunakan masa mudamu untuk belajar. Kau bisa menjadikan perbuatan kami sebagai pembelajaran. Pade Bayu dulu beruntung bisa bekerja di perusahaan besar, tetapi tidak pernah puas. Akhirnya kamu bisa lihat sendiri, kan? Tiara tertunduk,
tidak berani menatap Dewi. Albummu ini yang dipikirannya hanya uang dan uang, akhirnya tertipu. Menikahi laki-laki tidak berguna seperti bapakmu Danu itu, lanjut Dewi. Zora beranjak dari kursi, dia berjalan keluar rumah. Duduk di sudut teras. Keluarga ayahnya sangat mengerikan di masa lalu. Memperlakukan seorang perempuan tidak berdaya seperti bundanya. Air mata melipir di kedua pipi Zora. Penyesalan datang terlambat. Dia meragukan kasih sayang seorang laki-laki yang selama ini menjaga dan melindunginya dengan tulus. Zora mengusap pipinya kasar. Tolol, bodoh, sok pintar, sok paling benar. Desisnya. Sekarang Zora malu bertemu bundanya, terlebih pada Papa Rendra. Mintalah maaf pada mereka, Zo. Ucap Bayu. Aku tidak sanggup menemui mereka, yah. Zora menahan air mata yang terus merangsek keluar. Dulu pun ayah berada di situasi yang sama. Setelah perbuatan jahat, bundamu masih berbaik hati mengizinkan ayah bertemu denganmu. Tetapi, percayalah, mereka akan memaafkanmu. Zora mengusap kembali pipinya yang basah. Dia terjatuh dalam rasa penyesalan dan malu. Pulanglah, Zora. Bunda dan papamu pasti sudah menunggu, suruh Bayu. Dengan memupuk keberanian, Zora memesan ojek online, yang mengantar ke kediaman keluarganya. Namun, sesampainya di depan rumah besar itu, Zora tidak berani masuk. Hanya berdiri saja, seolah kedua kakinya terikat di tanah. Kamu tidak jadi pulang, Zo? Tanya Dewi yang menghidangkan nasi, tumis kacang, dan telur dadar. Aku enggak berani, Tan. Zora menghela napas. Dia tidak punya keberanian menatap wajah kedua orang tuanya. Mereka pasti akan menyambutmu dengan hangat. Dewi menepuk pundak Zora. Tiara keluar kamar, sejak kejadian semalam dia lebih banyak merenung. Menyadari selama ini bersikap jelek. Menelan semua ucapan neneknya. Tidak melihat sisi kebaikan, hanya iri dan dengki. Selamat pagi, Kak Zora, sapa Tiara. Pagi, balas Zora, tidak bersemangat. Zora memainkan sendok di tangan, bukannya tidak suka dengan lauk yang dimasak Dewi. Sejak semalam rasa laparnya menghilang. Mau sarapan roti? Dewi melihat Zora yang lesu. Enggak, Tan. Ini sudah cukup. Tolak Zora. Zora terngiang-ngiang ucapannya yang kasar pada Rendra. Dia telah melukai hati papanya yang baik. Kok, nenek belum bangun, Buk? Tiara melihat ke pintu kamar Lastri. Biasanya Lastri sudah bangun lebih awal. Menyeduh teh, dan menikmati jajanan pasar. Dewi mengelap tangan, kemudian berdiri. Baru menyadari Lastri tidak keluar kamar. Bu. Dewi mengetuk terlebih dahulu sebelum menguak pintu. Lastri masih terbaring di atas tempat tidur. Dewi membuka tirai jendela kecil. Ibu sakit. Lastri melambaikan tangan. Ingin bicara tidak bisa, bibirnya monyong kanan monyong kiri. Ada apa, Bu? Dewi khawatir, matanya terbelalak melihat leher Lastri penuh benjolan-berenjolan kecil merah dan berair. Kekek. Lastri berusaha membuka mulutnya dan bicara, tetapi tidak mampu. Mendadak dia tidak bisa bicara. Dewi yang panik memanggil Bayu. Sama seperti Dewi, Bayu terperangah melihat leher ibunya. Lastri merasakan tenggorokannya panas, juga kehausan. Dengan menggunakan bahasa isyarat, dia minta minum. Tiara dan Zora yang berdiri di dekat pintu merasa prihatin dengan kondisi Lastri. Apa perlu dibawa ke rumah sakit? Tanya Dewi. Ya, Dewi. Kita harus memeriksakan ibu ke dokter. Kenapa mendadak bisu? Bayu merasa kasihan. Saat minum air putih, Lastri kesakitan. Kesusahan menelan. Rasa perih menjalar ke seluruh tubuh. Dia ingin berteriak, marah melihat Dewi dan Bayu yang hanya saling memandang. Bayu menyewa mobil tetangga yang bernama Pak Muklis. Setelah melihat kondisi Lastri, Pak Muklis tidak bersedia, takut mobilnya terkontaminasi bakteri. Akhirnya Bayu menelepon jasa ambulans, membawa Lastri berobat ke rumah sakit.
Kamu sudah baikan? Tanya Rendra, yang duduk di sisi ranjang. Sudah. Pagi ini hanya sedikit pening. Ara menarik napas dalam-dalam. Siluet sinar mentari pagi, menembus tirai tipis. Membuat gradasi tidak beraturan di dinding. Ara menatap suaminya yang terlihat lebih kurusan. Bayu menelepon semalam, dia mengatakan Zora pulang ke sini. Bayu juga bercerita sudah mengungkapkan kejadian buruk masa lampau. Ara langsung duduk tegak. Di mana Zora? Zora kembali ke rumah Bayu. Putri kita tidak berani masuk. Aku melihatnya semalam, jelas Rendra. Kenapa tidak disuruh masuk, Pap? Biarkan saja. Zora harus mempunyai keberanian, Bun. Harus bisa mengurai masalah yang dia sebabkan sendiri. Rendra menepuk paha Ara. Zora pasti sangat merasa bersalah. Aku akan menemuinya. Tidak. Biarkan Zora dulu. Rendra mencekal lengan Ara. Kita harus sedikit tegas padanya. Oh, Papa. Ara merajuk seperti anak kecil. Aku tidak ingin Zora menjadi pribadi yang cepat marah, cepat memutuskan sesuatu hanya karena mendengar sesuatu yang tidak benar, kata Rendra. Karena bagaimanapun darah Bayu mengalir di tubuh Zora. Sedikit banyak sifatnya menurun ke Zora. Ara terdiam. Bukan berarti aku laki-laki yang sempurna, aku pun melakukan kesalahan di masa lalu. Dan, sebisa mungkin Biantara dan Ravandra tidak mengikuti jejakku. Hidup bebas, seks bebas, keluar masuk klub. Aku ingin anak-anakku tidak mengulangi sejarah kelam, imbuh Rendra. Iya, aku mengerti. Ara menahan rasa kangennya, berharap Zora segera pulang. Aku berangkat kerja dulu. Rendra mencium puncak kepala Ara. Lelaki yang mengenakan pakaian kasual itu, keluar kamar. Rendra menyapa Bian dan Rafa yang sedang sarapan. Tumben Papa enggak pakai jas, celetuk Rafa melihat Rendra mengenakan kaos hitam. Sedang ingin saja, Rafa. Bagaimana kabar Zora, Pa? Tanya Bian, yang juga khawatir karena semalam dicegah menemui Zora. Zora aman di rumah Pak Bayu. Dia tidak keluyuran kemana-mana, jelas Rendra. Hahaha, karena Kak Zora enggak punya uang. Rafa tergelak. Rafa. Bian mendelik. Salah sendiri kabur. Cantik-cantik, otak didengkul. Cek. Rafa, bahasamu. Tolong dikondisikan. Rendra menatap tajam anak bungsunya. Papa kerja, kalian sekolah yang benar. Rendra meneruskan langkahnya keluar rumah. Mengenyakkan tubuhnya di kursi belakang mobil. Tadi malam saat melihat Zora, dia ingin menyongsong putrinya. Alih-alih melakukannya, Rendra menyuruh Vina mengikuti Zora. Memastikan sang putri tercinta aman. Seperti hari-hari biasa, Rendra berkutat dengan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Tetapi, dia bisa pergi kapan saja jika sudah bersangkutan dengan masalah keluarga. Permisi, Pak Rendra. Sekretaris Rendra muncul dari balik pintu. Ada Nona Zora. Suruh tunggu, aku harus menyelesaikan pekerjaan, sahut Rendra. Sekretaris itu tampak heran, biasanya sang bos akan dengan senang hati menerima kedatangan Zora atau kedua putranya. Baik, Pak. Setelah pintu tertutup kembali, Rendra menegakkan tubuhnya. Dia jadi gelisah sendiri. Rendra memutuskan akan keluar ruangan 30 menit kemudian. Akan tetapi, Rendra menambah waktu menjadi 1 jam. Dia baru beranjak dari kursinya yang empuk. Di mana Zora? Tanya Rendra. Katanya jalan-jalan sebentar, Pak. Rendra berpikiran Zora sudah meninggalkan kantor. Namun, gadis yang mengenakan seragam sekolah itu muncul di ujung koridor. Berhenti dan menatap khawatir. Kedua tangan Rendra terentang lebar bagai sayap, memberikan sinyal supaya Zora mendekat. Zora berlari dan melompat ke dalam pelukan Rendra. Seperti yang pernah dia lakukan waktu kecil. Maaf, Papa, bisik Zora. Maafkan aku. Aku sungguh menyesal. Papa tidak akan memaafkanmu. Rendra bercanda, lehernya terasa tercekik saking eratnya Zora memeluk. Tubuhnya agak condong ke depan karena bobot tubuh Zora.
Papa harus memaafkan aku, desak Zora, mulai menangis. Hei, Papa hanya bercanda. Rendra menurunkan tubuh Zora. Kamu sudah berat, pinggang Papa bisa-bisa encok. Maafkan aku, ulang Zora, menyusut air matanya. Lain kali jangan gerusa-gerusu. Pentingnya bersikap tenang, kalau perlu masukkan kepala ke dalam kulkas biar dingin, baru bertindak. Rendra menjitak kening Zora pelan. Papa memaafkanmu, Zoe. Ara membuat teh beraroma melati. Dia kemudian duduk di kursi meja makan seorang diri. Anak-anak yang sekolah sampai sore, suami yang kerja kadang sampai malam hari. Kedua tangan Ara menangkup cangkir, meniup teh pelan-pelan. Menyesap dengan mata terpejam. Rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh. Bubu. Kepala Ara menoleh ke belakang. Melihat sosok Zora yang berjalan mendekat, lalu memeluk dari belakang. Perjuangan Bunda sangat-sangat berat waktu itu. Mata Zora berkaca-kaca, teringat perlakuan keluarga Bayu. Maafkan aku, Bunda. Sebelum kamu minta maaf, Bunda sudah memaafkan kamu, Zoe. Ara meletakkan cangkir di meja, tangannya beralih mengusap lengan Zora. Hati Bunda juga sangat baik, puji Zora. Bunda tidak cukup baik, Zora. Masih banyak kekurangan. Tetapi, dengan memaafkan dan tidak membalas dendam, hati Bunda lebih tenang, kata Ara. Zora melepas pelukan, duduk di kursi lain. Aku sudah bertemu Papa di kantor, ungkapnya. Papa tidak menjewer kupingmu, kan? Canda Ara, membelai rambut Zora. Bunda harap kamu tidak membenci ayah dan Tante Dewi. Mereka berdua sudah berubah. Kecuali nenek. Zora mengesah. Nenek dirawat di rumah sakit, Bun. Sakit apa? Nggak bisa bicara, lehernya merahi. Menjijikkan. Zora agak bergidik. Kasihan juga nenek. Semoga cepat sembuh. Ara menimpali. Hei, kakak Princess sudah pulang. Seloroh Rafa yang baru pulang sekolah. Nggak sekalian sampai tahun unta baru pulang. Nyindir, sungut Zora. Rafa menaruh tas ransel di kursi. Kemeja seragamnya selalu berantakan saat sampai di rumah. Kamu dijemput Mas Bian? Tanya Ara. Enggak. Mas Bian katanya ada misi bantu Oma Diana, jelas Rafa, menuang jus buah apel kemasan besar ke gelas. Ara pernah mendengar dari Bian bahwa Naomi selingkuh, tetapi Max tidak percaya. Mas Bian sepertinya sedang main detektif-detektifan. Zora menukas. Dua laki-laki beda generasi itu berdiri di teras. Yang muda lebih tinggi tubuhnya. Bian memandangi air kolam renang yang tenang, memantulkan cahaya bulan. Sebenarnya Dedi sudah tahu, tapi pura-pura enggak tahu. Dedi hanya cari waktu tepat. Mengumpulkan bukti. Max mengisap rokok, mengembuskan asap putih yang menghambur di udara. Max membiarkan irinya hidup bersama perempuan yang curang seperti Naomi. Satu persatu aset penting atas nama Naomi yang dia beli dengan uangnya diambil alih. Naomi tidak bisa berkutik. Aku harap Dedi menemukan jodoh yang tepat dan baik, ucap Bian penuh harap. Bagaimana dengan Tante Giselle? Max tergelak. Kami tidak cocok, Bian. Tantemu terlalu perfeksionis. Tante Giselle bukan orang seperti itu. Sikapnya yang somong hanya menutupi kesedihannya dan kesepian. Omonganmu mirip orang dewasa. Dad, aku sudah 18 tahun. Max merangkul bahu Bian. Kelak, kamu akan menemukan perempuan yang tepat. Dedi selalu mendoakan yang terbaik. Aku ingin mengejar cita-cita, bukan cewek, Dad, sahut Bian, yang sampai sekarang belum pernah jatuh cinta. Dia pernah menyukai seseorang. Pernah pacaran. Suatu saat kamu akan bertemu dengan perempuan itu. Perempuan yang akan melahirkan anak-anakmu. Ayolah, Dad. Itu masih lama, mungkin 10 atau 15 tahun lagi. Bian menggelengkan kepalanya. Sudah hari Lastri terbaring di rumah sakit. Penyakitnya tidak kunjung sembuh, makin parah. Bibir Lastri membengkak merah. Dia tidak bisa menelan, sehingga dipasang selang makanan.
Dewi prihatin dan sedih melihat kondisi ibunya. Setiap malam Lastri sering berteriak kesakitan. Perempuan tua itu hanya mampu menangis. Lastri menyentuh tangan Dewi. Lewat mata seolah dia bicara. Karena tidak mengerti, Dewi mengambil kertas dan pulpen. Tangan Lastri gemetaran, menulis nama Ara. Bu ingin bertemu Mbak Ara. Lastri menganggukkan. Ingin minta maaf. Lastri kembali menganggukkan kepalanya. Aku akan menemui Mbak Ara, semoga saja dia mau datang, Bu, kata Dewi. Tiara, ibu keluar dulu. Tiara yang duduk di kursi dekat jendela menyahut pelan, jangan lama-lama, Bu. Dewi meraih tasnya, berjalan keluar kamar rawat inap. Lastri dirawat di kelas 1, karena Dewi beralasan tidak ingin mengganggu pasien lain. Gedung berlantai 2 tampak megah berdiri. Jendela-jendela kaca besar memperlihatkan sebagian kegiatan yang terjadi di dalamnya. Dewi membayar ongkos ojek, kemudian melangkah masuk ke toko perhiasan milik Ara. Dia diantar oleh salah satu pegawai ke ruangan Ara. Dewi, silakan masuk, sambut Ara, ramah. Maaf, aku datang mendadak, sahut Dewi, melangkah ragu memasuki ruangan. Bagaimana kabar ibumu? Buruk. Mbak Ara, ibuku ingin bertemu denganmu. Ingin meminta maaf. Ara tertegun sejenak. Dirinya memang membenci Lastri yang menghasut Zora. Mungkin ibuku usianya tidak akan lama lagi, imbuh Dewi, suaranya bergetar karena menahan kesedihan. Ayo. Ara menarik napas dalam-dalam. Sebuah keputusan yang tidak mudah. Ara tidak pernah menyetir mobil setelah kejadian belasan tahun yang lalu. Walaupun sudah mengikuti konseling, Ara tidak percaya diri mengemudikan kendaraan roda 4. Kemana-mana dia diantar sopir. Sesampainya di rumah sakit, Ara jatuh iba melihat kondisi Lastri yang mengenaskan. Ara yang berdiri di samping ranjang memandangi Lastri yang terbaring tidak berdaya. Bu, Mbak Ara sudah datang, ucap Dewi, mengusap lengan atas Lastri. Lastri membuka kedua kelopak matanya. Menatap sosok Ara, tangan kanannya terulur hendak menyentuh mantan menantunya itu. Ara menggapai tangan Lastri. Aku datang, Bu Lastri. Aku memaafkanmu. Semoga kali ini, benar-benar sadar dan berubah. Tangan Lastri mempererat pegangan. Lewat matanya dia mengucapkan terima kasih. Air mata jatuh membasahi kedua pelipisnya. Dewi memeluk Ara. Dia terharu sekali. Juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Bun, Zora sudah pulang kok masih sakit. Rendra melihat Ara yang meringkuk di balik selimut. Sakit kali ini bukan karena Zora, karena masuk angin. Aku lembur karena ikut Fashion Week, jelas Ara, yang berkolaborasi dengan desainer baju. Di mana setiap model akan mengenakan perhiasannya. Apa yang kamu rasakan? Pusing, capek banget. Tubuh kayak tidak bertenaga. Si papa kayak dokter saja, sahut Ara. Kamu hamil, Bun? Tebak Rendra antusias. Secara kita masih aktif berhubungan 3 kali seminggu. Ara membalikkan badannya, matanya mendelik tajam. Berharap sekali aku hamil. Bunda hamil. Rafa yang masuk ke kamar membawa nampan berisi semangkuk bubur ayam, sama antusiasnya dengan Rendra. Tidak, Rafa. Bunda tidak hamil. Papamu menyebar hoaks. Ara bersungut-sungut, ingin sekali mencubit Rendra. Rendra tidak peduli dengan omelan Ara. Lelaki itu menyuruh Vina membeli alat tes pack di apotek terdekat yang buka 24 jam. Bian dan Zora yang baru saja bangun tidur ikut bergabung di kamar kedua orang tuanya. Semoga Bunda tidak hamil, harap Zora yang bertolak belakang dengan Bian dan Rafa. Vina masuk ke kamar 30 menit kemudian. Menyerahkan tes pack pada Rendra. Bun, coba deh. Kok coba? Rendra tertawa geli sendiri. Ara merebut alat tes pack dari tangan suaminya. Baiklah, aku akan membuktikan sedang tidak hamil. Di dalam kamar mandi, Ara menampung sedikit urinenya di wadah kecil. Ara membaca bagaimana menggunakan tes pack,
dan dia melakukan secara hati-hati. Perempuan itu berjongkok, sembari menunggu hasil. Dia mengingat jadwal kebun suntik. Ara mendadak keluar dari kamar mandi. Melihat kalender di meja. Sial, dia melewatkan jadwal 3 minggu yang lalu. Saking sibuknya Ara lupa. Lalu, dia menghibur diri sendiri. Kemungkinan hamil bisa saja terjadi. Rendra mengambil alat tes pack di kamar mandi. Wajahnya manyun saat keluar. Negatif saudara-saudara. Emang kalau negatif gimana, Pak? Tanya Bian. Cuma garis 1. Kalau 2 garis positif hamil, jawab Rendra. Seharusnya tadi beli yang digital. Vina. Mana Vina? Ya, Pak. Beli lagi. Tidak, Vin, serga Ara. Jangan beli lagi tes pack. Ara kembali berbaring di tempat tidur. Lega, karena hasil negatif. Sementara Bian dan Rafa mengamati alat tes pack tersebut. Memang hanya garis 1. Zora ikut nimbrung. Sudah sana, kalian keluar. Bunda mau istirahat. Ara menarik selimut sampai ke batas leher. Pa, lihat deh. Ada garis kedua yang muncul, Bian berkata. Oh, masih samar-samar. Rafa menimpali. Zora memberengut. Fix, dede bayi sebentar lagi landing. Memang helikopter, Zoe. Zora mampir ke rumah Bayu mengantar undangan pesta ulang tahun 1 tahun Elvira. Nenek Lastri sehat, walaupun sudah renta dan tidak bisa bicara. Jika ingin berkomunikasi biasanya menggunakan bahasa isyarat apa adanya atau menulis di ponsel. Setelah dari rumah Bayu, Zora bergegas pulang. Dia sudah ditunggu keluarga besarnya untuk sesi foto. Selain keluarga inti, ada Tante Giselle dan Dedi Max yang akhirnya menikah karena Bian yang tidak berputus asa menjadi mak comblang. Ada Opa Handoko ayahnya Giselle yang masih sehat di usia senja. Mas Bian, kenapa nggak jodohkan sekalian Nenek Lastri dan Opa? Atau sama Oma Diana, mereka kan jompo plus jomblo, bisik Rafa. Kamu saja sana, Gih. Bian meraih kepala Rafa, dan seperti biasa Rafa akan berteriak karena saking kuatnya Bian mengunci. Hei, kalian berdua. Cepat sini. Hardik Rendra yang memangku baby Elvira. Ara, karena faktor usia dia melahirkan Elvira secara caesar. Selama mengandung dirinya tidak mengalami mual yang berlebihan. Yang terberat adalah omongan orang-orang yang mengenalnya mengenai kehamilan di usia 40 tahun ke atas. Sementara Rendra santai saja. Apa ada yang kelima? Goda Giselle. Tidak. Aku sudah steril, sahut Ara. Mereka kompak mengenakan pakaian warna putih. Sesi foto berada di halaman rumah. 10 tahun lagi mungkin sesi foto di pernikahan Bian, celetuk Max, bercanda. Oh, Dad. Bian mengerang sebal. Rendra dan Ara yang duduk bersebelahan saling memandang. Apa? Ara menaikkan alisnya. Terima kasih, sudah menemani sampai detik ini. Terima kasih sudah melahirkan baby Elvira. Akhirnya jadi genap, kata Rendra. Aku mencintaimu dan anak-anak. Ara mengulas senyum, menyandarkan bahunya di pundak Rendra. Memperhatikan ketiga buah hatinya yang lain, Bian, Zora, dan Rafa yang sedang mengobrol dan bercanda. Terima kasih juga untukmu, Rendra Ardawangsa. Tanpamu, aku tidak bisa menjalani kehidupan yang berat. Terima kasih telah mau menjadi dermagaku, melabuhkan perahu yang sempat tergores. Tamat.